Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai terorisme sebagai ancaman terhadap negara, hukum, dan kemanusiaan. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga menimbulkan rasa takut dan merusak stabilitas negara. Dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 membahas mengenai tindak pidana terorisme. Saya Erik Satria Pratama, NIM 084. Saya Jasinda Syakila Rahman, NIM 088. Saya Salsa Belati Berliani, NIM 089. Saya Fikri Afrizal Syahmada, NIM 083. Saya Egito Novel Aflah, NIM 081. Saya Sue Wena, NIM 085. Saya Mary Erika Nanda Putri, NIM 086. Apa pendapat Anda tentang dampak terorisme terhadap masyarakat? Terorisme memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dan bernegara. Tindakan teror tidak hanya merusak keamanan serta menghilangkan rasa aman di lingkungan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan ketertiban sosial. Selain itu, terorisme itu sering memicu munculnya konflik sosial, intoleransi, dan sektarianisme di tengah masyarakat. Dampak lainnya adalah kerugian materi, hilangnya nyawa manusia, serta trauma psikologis yang dapat dirasakan korban maupun masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Baik, terima kasih. Terkait hal ini, Kepala BNPT Edi Hartono Rabu 7 Januari 2026 menyebut soal peran TNI dalam penanganan terorisme sudah sesuai dengan amanat undang-undang. 3 lembaga tuh dalam amanat undang-undang nih. Pertama BNPT sendiri, BNPT kan SOTK-nya masih yang lama tuh. Ini dalam proses, sudah tinggal mudah tahun ini SOTK BNPT yang baru ada. Yang kedua, Menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang terorisme? Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja untuk menimbulkan ketakutan atau teror secara meluas di masyarakat. Hal tersebut biasanya bermotif politik, ideologis, atau agama yang dirancang untuk menimbulkan kepanikan secara meluas di masyarakat sehingga apa tuntutan dari terorisme itu bisa dipenuhi oleh kelompok atau pemerintah. Pemirsa, kita wajib waspada sebab jaringan teroris kini memanfaatkan ruang digital mulai dari media sosial hingga game online. Data Densus 88 anti teror menunjukkan sedikitnya 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun di 23 provinsi teridentifikasi sebagai korban perekrutan teroris. Terorisme memiliki dampak yang sangat luas, diantaranya yaitu menimbulkan korban jiwa dan trauma psikologis, merusak persatuan bangsa, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menghambat pertumbuhan investasi dan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan negara. Selain itu, terorisme juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyebaran paham radikal. Cara yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital, tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax dan propaganda. Selanjutnya yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan paham toleransi. Generasi muda juga perlu menjadi agen perdamaian serta pemersatu bangsa. Apa pandangan Anda tentang dampak terorisme terhadap masyarakat? Terorisme itu meninggalkan trauma dan rasa takut yang membuat orang tersebut menghindari ruang publik. Berita tentang serangan membuat orang merasa tidak aman di ruang publik, sehingga kebiasaan berkumpul di pusat keramaian atau kebiasaan menggunakan transportasi umum bisa berubah karena kecemasan akan adanya serangan teroris. Baik, jadi selamat siang. Kali ini saya bersama teman saya ingin mewawancarai Bapak-Bapak TNI dengan pembahasan terorisme. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, Bapak, jadi gimana sih Pak menurut Bapak yang dimaksud dengan
Bapak untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa faktor utama yang dapat menyebabkan munculnya tindakan terorisme? Ya, baik ya, untuk faktor utama untuk menyebabkan terjadinya terorisme ada beberapa hal. Yang pertama, ketidaksempurnaan menguasai suatu materi, atau ambillah istilah agama sekarang, agama, ketidaksempurnaannya sehingga dia terbawa ke suatu tindakan sehingga menuju ke arah terorisme. Yang kedua, di faktor ekonomi. Faktor ekonomi, mungkin ada suatu kelompok ataupun perorangan yang diiming-imingi oleh sesuatu sehingga dia bisa melakukan suatu teror kepada suatu lembaga atau suatu fasilitas umum. Kemudian yang ketiga adalah tentang agama, kemudian kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah tentang ketidaktahuannya, ya, ketidaktahuan tentang apa yang akan dilaksanakan oleh orang tersebut, ya, baik itu di dalam masyarakat dia sendiri, kemudian di luar masyarakat itu sendiri, ya. Itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga bisa terjadi teroris. Pertanyaan yang kedua sudah dijawab oleh Bapak siapa? Mansur. Bapak Mansur. Sekian wawancara kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.